Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Di video kita kali ini akan mereview laptop dari MSI yang disebut-sebut ini laptop konten kreator oleh MSI dan banyak orang. Seperti apa laptopnya? Ini dia. Ini dia MSI Modern 14 B10 era SW menggunakan prosesor Intel Core i7 10510U dengan 4 core 8 thread, dibekali RAM 8GB DDR4 dengan kecepatan 2666 MHz. Kemudian untuk storage-nya menggunakan SSD 512GB NVMe dan untuk VGA-nya ini menggunakan Nvidia GeForce MX 330 sebesar 2GB. Nah, untuk layarnya 14 in Full HD IPS level dengan frame rate 60Hz dan memiliki color gamut 72% NTSC, yang berarti ini hampir 100% sRGB. Lalu untuk webcamnya beresolusi 720p. Selanjutnya OS yang diberikan ini adalah Windows 10 Home, ditambah lagi ada Microsoft Office Home and Student 2019 secara permanen. Baterai yang diberikan cukup besar yaitu 52 Wh yang diklaim MSI bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian. Serta untuk kelengkapan yang diberikan oleh MSI adalah sebuah sleeve case seperti ini. Dan untuk harganya ini dibanderol di harga 13 jutaan saja. Oke, kita akan bahas bagian bodinya. Untuk MSI Modern 14 ini bahannya terbuat dari aluminium dengan finishing doff seperti ini. Lalu untuk pilihan warnanya ini ada dua macam yaitu Onyx Black dan Bluestone. Tapi minus dari finishing yang seperti ini akan gampang sekali kotor ketika tangan kalian gampang berkeringat, akan menimbulkan bekas pada bodinya seperti ini. Untuk beratnya ini 1,3 kg dan untuk ketebalannya ini 1,6 cm. Ini yang terbaru dari MSI. Bodi bagian belakang sedikit terangkat ketika kita membukanya dan bisa dibuka sampai 180 derajat. Dan tidak ketinggalan untuk posisi webcam sekarang berada di bagian atas layar. Yang mana di seri sebelumnya ini menjadi perbincangan karena posisi webcam berada di bagian bawah sini. Screen ratio-nya 90% yang mana ini terlihat semakin tipis untuk bezelnya. Keyboardnya menggunakan gate travel 1,5 mm yang menurut saya ini sudah cukup nyaman digunakan. Lalu ada 3 tingkat kecerahan untuk backlight dari keyboardnya. Tapi cukup disayangkan karena fitur fingerprint tidak diberikan oleh MSI. Untuk di bagian kanan ini kalian akan mendapatkan 2 port USB Type-A 2.0, kemudian ada input output audio. Dan untuk di bagian kiri ini kalian akan mendapatkan satu buah DC in, lalu ada HDMI port. Kemudian ada Type-C 3.2 Gen 2 dan yang terakhir ada microSD card reader. MSI memberikan fitur baru untuk Modern 14 yang dinamakan Flip and Share. Cukup dengan menekan tombol F12, layarnya akan otomatis terbalik. Dan ini salah satu fungsi dari layar bisa dibuka 180 derajat. Fitur yang masih diberikan MSI di Modern 14 ini adalah Creator Center, di mana kalian bisa langsung setting performa laptop ini seperti apa. Lalu kalian bisa langsung switch tombol Windows atau mungkin FN kalian pindah di sebelah kiri atau kanan. Dan di sini kalian juga bisa memantau performa laptop kalian. Dan yang terakhir di sini ada menu True Color. Jadi kalian bisa langsung setting di sini. Di sini kalian juga diberikan software Nahimic yang berfungsi untuk mengatur audio yang ada di MSI Modern 14. Jadi kalian bisa setting audio, mikrofon, sound tracker. Ini berfungsi untuk ketika kalian bermain game. Lalu ada sound sharing, banyak sekali fitur dari audio yang bisa kalian coba di sini. Setelah kita tahu spek dan fitur-fitur dari Modern 14, saatnya kita pengujian laptop ini. Sampai sejauh mana performanya? Pengujian pertama kita gunakan Crystal Disk Mark untuk SSD-nya dan hasilnya ini read dari SSD Modern 14 mendapatkan angka sebesar 1987 MB/s dan angka untuk write-nya ini sebesar 980 MB/s. Selanjutnya kita ke pengujian menggunakan Cinebench R20. Untuk hasilnya cukup mengejutkan karena untuk tes pertama ini kita mendapatkan angka sebesar 1160. Tapi untuk 10 kali tes ini naiknya sangat drastis sekali sampai ke angka paling tinggi 1688. Jauh sekali untuk peningkatannya dan saya puas dengan hasil dari tes Cinebench R20 ini. Untuk pengujian menggunakan 3D Mark, pertama kita menggunakan TimeSpy. Untuk hasilnya ini adalah 1262.
Lalu untuk tes menggunakan Firestrike ini mendapatkan angka 3423. Jadi untuk tes dengan stress test Firestrike ini mendapatkan skor 81% dan tidak lolos. Tapi untuk suhu dari CPU-nya ini tertingginya di angka 93 derajat Celcius. Untuk tes render video 1 menit ini berhasil diselesaikan dalam waktu 1 menit 42 detik dengan resolusi 1080p. Kemudian untuk tes render menggunakan Blender, kita tes untuk GPU-nya. Ini berhasil diselesaikan dalam waktu 11 menit 21 detik. Tapi untuk tes render menggunakan CPU, ini berhasil diselesaikan dalam 9 menit 36 detik saja. Kita coba bongkar laptop ini untuk melihat apa saja yang bisa di-upgrade. Yang pertama, RAM-nya ini 1 slot dan bukan solder, jadi masih bisa kalian upgrade hingga 32 GB. Untuk SSD sama masih bisa di-upgrade, tapi kalian harus mereplace yang bawaannya. Kemudian motherboardnya cukup full, tapi sayangnya di seri Modern 14 ini fan-nya hanya satu. Berbeda dari seri sebelumnya, MSI memberikan 2 buah fan untuk seri Modern 14. Tidak ketinggalan kita juga tes untuk bermain game. Yang pertama kita coba untuk Dota 2 dan di settingan low ini mendapatkan rata-rata FPS sebesar 91. Kemudian FPS tertinggi yang didapatkan adalah 104 FPS. Dan untuk settingan high ini rata-rata di 64 FPS dan FPS tertinggi yang didapatkan adalah 78 FPS. Kemudian tes yang kedua ini menggunakan game CSGO. Untuk di settingan low ini mendapatkan rata-rata sebesar 98 dan FPS tertinggi yang didapatkan adalah 180 FPS. Kemudian untuk settingan high di game CSGO ini mendapatkan rata-rata sebesar 81 FPS dan untuk tertingginya sama dengan di settingan low 180 FPS. Jadi jika kita bahas mulai awal, desain dari laptop ini banyak sekali perubahan, mulai dari layar yang bisa dibuka sampai 180 derajat seperti ini. Lalu untuk bagian belakang yang sedikit terangkat ketika kita buka. Dan yang paling seru ini adalah webcam yang sudah berada di bagian atas. Mungkin untuk desain saya bisa memberikan nilai 8 untuk Modern 14. Kemudian untuk fitur ini cukup banyak fitur yang diberikan, tapi minus dari fiturnya adalah belum ada fingerprint. Mungkin saya akan memberikan nilai 7 untuk fitur dari laptop ini. Tapi untuk performa saya akan berikan nilai 8 karena performanya sudah kita lihat dari Cinebench tadi yang naiknya sangat signifikan, itu memuaskan sekali bagi saya. Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian mau request next kita review apa atau mungkin kita compare apa, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Lalu untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review, kalian bisa langsung temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak lagi barang-barang seputar dunia IT. Tapi jangan lupa juga di share untuk video kita kali ini. Jadi saya Ucup, see you next video.